Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ila jami'il musannifina wal mufassirin khassatan simbah ki Bisri Mustafa Rembang nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa alaina ajma'in amma ba'du. Para rawuh, para jamaah yang sangat saya hormati, khususnya jamaah pada Jam'iyah Qur'anan setiap malam Ahad yang sangat saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, malam ini kita bisa melanjutkan pengajian meskipun masih secara online. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi kita mengambil manfaat serta tabarruk kepada para orang soleh, terutama kepada Simbah Kiai Bisri Mustafa yang tafsirnya kita kaji setiap malam Ahad ini. Kita lanjutkan, saat ini kita ngajinya halaman 155 surat Ali Imran ayat 96 dan seterusnya nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa a'ada 'alaina min barakatihi fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Inna awwala baitin, sak temene kawetane bait tempat wudi'a kang didekaken apa bait linnasi kanggo menungso secara keseluruhan lalladzi bibakkata iku yekti bait tempat bibakkata kang ana ing dalem negara Makkah mubarakan hale den berkahi wahudan lan dadi petunjuk lil alamina tumrape wong-wong alam kabeh. Fihi ayatun bayyinatun, fihi iku tetep ing dalem alladzi ayatun utawi ana pira-pira tanda bayyinatun sing sangat pertelo jelas. Maqamu Ibrahim yaiku maqam Ibrahim. Maqam itu asal maknanya tempat berdiri ya. Jadi ora maqam nang kuburan enggak. Maqamu Ibrahim itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Wa man utawi sapane wong iku dakhala lamun mlebu sapa manhu ing Makkah. Kana mongko ana sapa siman ana iku aminan aman, wong sing aman. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi lan iku kagungane Gusti Allah alan nasi ing atase menungso apa hijjul baiti hijjul baiti utawi haji ana ing Baitullah. Man rupane wong istata'a kang mampu utawa kuwasa sapa man ilaihi marang bait apane sabilan dedalane. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Wa man lan utawi sapane wong kafara iku lamun kufur sapa man fa innallaha mongko sak temene Gusti Allah ghaniyyun iku dat kang sugih 'anil alamin sang wong-wong alam kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Wong-wong Yahudi padha kandha-kandha yen kiblate iku Baitul Muqaddas utawa Baitul Maqdis. Baitul Maqdis iku dianggap luwih tuwa utawa luwih kuno. Allah Ta'ala nuli nurunake ayat menika sak temene kawitane dalem kang dibangun kanggo ibadah tumrap para menungsa iku dalem kang ana ing Mekah yaiku Ka'bah. Kang barokai tur dadi pituduh tumrap wong alam kabeh. Ana ing kono
ana tanda-tanda mulyane lan utamane Ka'bah kaya makam Ibrahim. Sapa wonge sing mlebu ana ing negara Mekah dheweke aman, ora kena diganggu. Wong-wong kang wis cukup syarat-syarate dheweke diwajibake haji ana ing Baitullah. Dene wong kang padha kufur ora percaya marang Allah Ta'ala utawa ingkar marang wajibe haji, Allah Ta'ala semugih saking wong alam kabeh. Allah Ta'ala gak butuh maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Para rawuh, para sederek yang sangat saya hormati, bahwa ayat ini melanjutkan pengajian kita yang kemarin. Kita kemarin sudah membahas tentang albir, membahas tentang infak, membahas tentang makanan Israel, dan seterusnya. Kemudian yang lalu-lalu juga kita pernah membahas bahwasanya orang-orang Yahudi niku podo mengatakan dan gasai kan. Gasai ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku kemudian pindah kiblat ten gene Baitullah. Sing asale pernah ten gene Baitul Maqdis utawa Baitul Muqaddas. Akhirnya ketika digosak-gasak, bahkan sampai wong-wong Yahudi itu mengatakan bahwa sing jenenge Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas dalam versi orang-orang Yahudi itu dianggap luweh tua utawa luweh kuno. Sehingga Gusti Allah mengcounter atau menolak pandangan itu dengan menyampaikan inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin, bahwa sesungguhnya bait paling pertama dibangun didekno, bait itu omah ya. Tapi bukan berarti dimaknai omah tinggal, tetapi rumah sing digunakan untuk ibadah. Jadi rumah ibadah pertama sing dibangun didekno kanggo menungso. Menungso itu dianggap di sini annas itu menungso secara keseluruhan. Ya termasuk orang-orang Israel, termasuk orang-orang Yahudi dan seterusnya. Niku adalah sing wonten ten gene Bakkah. Bakkah niku wonten sing maknai Mekah ya. Jadi Bakkah dan Makkah itu dianggap sama. Yaiku Ka'bah berarti. Karena orang-orang dulu itu wong Arab niku kan memang ana kemiripan antarane makhraj ba kalih mim gitu. Sama-sama ana gone lambe sing ditangkepno kan. Ba mim. Sehingga muni lazib sama lazim itu dianggap sama. Kemudian Makkah sama Bakkah itu ya dianggap mirip-mirip. Sehingga ada yang memaknai bahwa Bakkata itu adalah Mekah. Dan Bakkah itu kalau kita misalnya ngaji tafsirnya Pak Quraisy Shihab Al-Misbah itu ya, beliau menyampaikan bahwa Bakkah itu adalah diambil dari bahasa Arab atau bisa jadi diambil dari bahasa yang lain gitu. Jadi kalau bahasa Arab itu artinya rame, Bakkah itu rame atau berkerumun ya, berkerumun. Sehingga sing jenenge Bakkah di Makkah itu pasti rame apa meneh pas musim haji. Jadi pada berkerumun rame itu Bakkah. Tapi beliau juga menyampaikan bahwa bisa jadi Bakkah itu adalah bahasa yang digunakan oleh Nabi Ibrahim. Bahasanya orang Kaldani ya, bahasa yang dhisik dipakai oleh Nabi Ibrahim sing artinya kota. Jadi Bakkah itu kota. Sehingga di Libanon itu ada namanya kota Ba'ala Bakkah. Ba'ala Bakkah itu karena Bakkah dengan Ba'ala. Ba'al itu nama dewa, Bakkah itu kota. Sehingga Ba'ala Bakkah itu kota dewa Ba'al. Dan itu masyhur kalau kita dulu ngaji nahwu ya. Ba'ala Bakkah itu. Nah, itu di Lebanon itu kotanya dewa Ba'al. Sehingga ada kata-kata Bakkah di sana. Makanya Bakkata lalladzi bi Bakkata itu dianggap itu adalah Mekah. Atau bisa jadi sekitarnya Mekah, semuanya itu seluruh kota Makkah itu dianggap Bakkah. Dan itu bisa disampaikan berasal dari bahasa Arab atau bahkan Kaldani ya, bahasa yang dipakai oleh Nabi Ibrahim dulu. Kenapa begitu? Karena ini kan ini ya
Ini untuk mengkanter orang-orang Yahudi bahwa dia mengatakan yang paling tua bangunan itu adalah Baitul Maqdis gitu. Padahal kalau misalnya kita mau runut sejarahnya katanya Baitul Maqdis itu dibangun ya sejak masa Sulaiman dan dan pasukannya, dan itu sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Sementara Nabi Ibrahim itu meninggikan pondasi Ka'bah ketika itu sekitar tahun 1900 sebelum Masehi. Jadi lebih lama Ka'bah dibangun daripada Baitul Maqdis. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Baitul Maqdis itu yang dibangun Nabi Sulaiman dan para pekerjanya itu ada yang mengatakan itu dulunya adalah masjid kecil yang dibangun Nabi Ibrahim gitu. Kemudian akhirnya dibangun ulang setelah setelah roboh gitu paling ya. Kemudian dibangun ulang atas perintah Nabi Sulaiman. Sehingga dari situ kemudian kita bisa pahami bahwa memang awal bait yang dibangun untuk manusia, rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia, niku ya yang ada di Bakkah itu. Lah Bakkah ini ada memper-mempernya gitu. Kalau itu adalah bahasa yang digunakan oleh Nabi Ibrahim, karena ini untuk mengantar orang Yahudi itu bahwa Nabi Ibrahim itu jauh sebelum Baitul Maqdis dibangun itu sudah meninggikan pondasi Ka'bah, sehingga Bakkah gitu, bukan Makkah tapi Bakkah. Bakkah itu adalah bahasa yang digunakan oleh Nabi Ibrahim yang artinya kota, yang ada di kota, tapi kota itu artinya kota Makkah, dan itu menggunakan bahasa orang Kaldani. Itu. Nah, bait yang dibangun itu tadi pertama kali yang ada di Bakkah atau Makkah, yaitu Baitullah, itu mubarokan wahudan lil alamin. Mubarokah itu diberkahi. Kata-kata barokah itu kan artinya awalnya itu mantep ya. Barokah itu mantep, berkesinambungan, tidak berhenti-berhenti, ya, tidak habis-habis maksudnya. Itu namanya barokah. Makanya sing jenenge nggon sekitar Ka'bah di Mekah itu ya wong niku delalah untuk barokah gitu. Delalah untuk barokah, mubarokan. Bahkan delalah untuk petunjuk. Karena memang bait yang dibangun pertama kali dibangun oleh Allah, maksudnya melalui Nabi Ibrahim, itu disifati mubarokan wahudan. Ada haliyah yang diberkahi dan bisa menjadi petunjuk. Dan ini kalau misalnya kita membahas atau merenungkan banyak kisah, itu kan banyak sekali orang yang kemudian mendapatkan berkah kehidupan dan juga mendapatkan hidayah, petunjuk setelah mereka pada dari Makkah gitu. Dan kisah itu banyak sekali. Saya juga punya teman yang dulu itu gablek, kemudian mendeman gitu ya, dan seterusnya. Tapi kemudian setelah berhaji gitu, delalah itu yang sadar. Tapi ono sing modele iku rak sadar-sadar, tetapi pada prinsipnya memang bait yang dibangun di Bakkah itu mubarokan. Berkah itu mantap, bersinambung keberkahannya itu tidak habis-habis. Makanya kalau kita memiliki sesuatu kok barokah, itu ya begitu. Barokah itu pokoknya kita bisa mantep, terus bersinambung terus-menerus, ora ono enteke ketoke, itu namanya barokah. Makna dari barokah itu kata-kata lainnya itu biasanya para kiai mengatakan itu ziyadatul khair gitu ya. Jadi kebaikan yang selalu bertambah. Kita punya sesuatu kok bisa menambah kebaikan-kebaikan kita, maka itu dianggap berkah. Tapi kok anggur-anggur punya banyak hal tetapi tidak menambah kebaikan kita, ya berarti kok ora barokah. Jadi ada makna barokah yang sering saya sampaikan ketika saya menyampaikan peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Ada bahasa barokna haulahu itu ya. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi kalau nggak salah itu menyampaikan bahwa barokah itu contohnya kalau misalnya kita itu punya sesuatu, misalnya makanan, kita hidangkan seharusnya cukup untuk 3 orang, tapi ternyata tamu yang datang itu 10 orang, melu mangan kabeh, yo marem kabeh, tapi cukup, itu namanya barokah. Tapi kalau misalnya ada sebagian, dan ini nggak ada rumusnya ya,
Ada sebagian orang yang memiliki banyak sekali harta, memiliki apa, tapi ketoke ora cukup wae. Itu ya mbok iku ukuran rak barokah piye. Tapi ada yang memiliki nominal yang terbatas gitu. Tetapi delalah kaya ije wae. Misalnya duit kita iku mek ya ukuran atusan ribu gitu. Tapi kemudian sampai 2 hari 3 hari kok masih saja. Bisa jadi itu adalah ukuran keberkahan karena disyukuri ya. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Di dalam Ka'bah itu atau di Mekah ya. Di Mekah itu ada tanda-tanda kekuasaan Gusti Allah. Ada tanda-tanda banyak sekali. Dan tanda itu ya bisa jadi tadi orang kemudian memperoleh suasana spiritualitas yang kuat gitu. Ada pengalaman-pengalaman spiritual tertentu. Itu kalau ada di sekitar Ka'bah itu ya. Di sana ada maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu tadi sudah saya sampaikan bukan berarti kuburannya Nabi Ibrahim. Tapi maqam Ibrahim itu ada yang memahami seluruh Masjidil Haram itu adalah maqam Ibrahim. Tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Ada yang memahami maqam Ibrahim ketika itu karena Nabi Ibrahim itu diminta untuk meninggikan Ka'bah. Terus sudah ditinggikan sesuai dengan tinggi beliau. Tapi karena kepengen menyempurnakan pekerjaannya. Terus beliau itu golek pancian gitu ya. Sing dipanciin Nabi Ibrahim itulah kemudian kakinya itu dibruk gitu biar ora gontai gitu, tetet kemudian untuk meninggikan Ka'bah lah. Bekas kaki Nabi Ibrahim tempat berdiri itu dianggap maqamu Ibrahim. Jadi banyak versi mengenai penafsiran maqam Ibrahim. Ada yang mengatakan maqam Ibrahim itu seluruh Masjidil Haram itu adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim, maqam Ibrahim. Tapi ada yang mengatakan tempat tertentu sing untuk tataan kaki. Cara tukang batu itu yo andang-andang gitu ya. Tataan bayi ya bayinya Nabi Ibrahim itu namanya maqamu Ibrahim. Dan di situ dianggap ada ayat ya. Sebagai ayat. Lah ayat itu atau tanda itu tadi salah satu maknanya itu orang yang di situ kemudian yang di sekitar Masjidil Haram ya atau sekitar maqam Ibrahim itu banyak sekali yang mendapatkan tanda atau apa pengalaman spiritual yang menakjubkan itu. Bahkan di sini disampaikan wa man dakhalahu kana amina. Sapa wonge sing masuk ke Mekah itu. Masuk ke kota itu dianggap atau dikatakan di dalam Al-Qur'an ini kana amina, aman. Aman itu tidak hanya memperoleh keamanan, tetapi memang tidak bisa diganggu-ganggu. Kemudian ya dijamin keamanannya itu di Makkah ya. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Lah ini ayat ini redaksinya memang sangat detail sekali dan sangat bijak. Bahwa haji itu merupakan kewajiban manusia kanggo Allah Subhanahu wa taala. Tapi sampai di sini disampaikan manistata'a ilaihi sabila. Bagi siapa saja yang memang mampu dalam perjalanannya. Jadi ilaihi sabila itu dedalane, tidak hanya jalan ya. Tidak hanya perjalanan tapi dedalan. Artinya perjalanannya aman, dia punya bekal, sangu, sing ditinggalno omah ya diuripi. Ora berarti bandari digawa rono kabeh sing nang omah ora duwe apa-apa sama sekali. Makanya menjadi tidak benar kalau misalnya hanya kepengen haji, kemudian sembarang barangnya diduwol kabeh, sawah, omah, apa didol kabeh sehingga dhek ora duwe apa-apa terus mangkat rono mulai-mulai terus akhirnya ndelok nang emper toko gitu. Itu enggak benar juga itu. Di sini Allah itu sangat bijak. Haji itu alan nas, tapi lillah. Dan ini redaksi ini menjadi sangat penting kita perhatikan. Haji itu alan nas tapi lillah, kewajiban manusia tapi untuk Gusti Allah. Tapi nek untuk Gusti Allah begini pemahamannya. Lillah itu ya lillahi ta'ala ya. Untuk Allah Subhanahu krono Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai haji itu kemudian menjadi salah satu prestis tertentu. Kita ini wis kaji kita piye. Sehingga orang yang semacam itu biasanya nek misalnya ora dikei hanak ngene ngarepe atau haji bagi yang perempuan itu kadang-kadang yang nesu, aku wis kaji rak diundang haji.
Jadi itu tidak benar. Haji itu lillah alan nas. Jadi krono Gusti Allah dan diwajibkan untuk manusia. Jadi haji itu jangan mengejar gelar gitu ya. Nek misalnya awake dhewe kaji mengejar gelar, yo bahaya. Nek kajine sepisan ha sitok, kajine ping pindho hane ping pindho ha ha. Kajine ping 10 kan dong ha 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 ha. Jadi kan menjadi aneh. Jadi kaji itu bagi orang mampu itu biasa saja. Memang haji itu ya diwajibkan kanggone wong sing mampu, manistata'a ilaihi sabila. Jangan dibuat untuk melete ya, misalnya kaji itu, dan itu bukan prestasi yang piye bagi orang mampu kayak wong sembayang biasa, itu memang rukun Islam biasa. Sehingga gelar ha barangan itu ya silakan dipakai, tetapi jangan hanya itu yang dikejar. Kemudian nek ora disebut ha terus engko nesu-nesu gitu. Iku jenenge tanda-tanda nek ora lillah ya. Padahal haji itu janjane ya lillahi alan nasi. Kewajiban manusia yang mampu manistata'a ilaihi sabila, perjalanan aman sampai pulang aman, duwe sangu, yang di rumah ditinggali kanggo kehidupan, ora ana wabah, termasuk ora ana corona. Jadi tidak ada wabah mulai pulang sampai pergi. Nah, itu mampu seperti itu, sabila manistata'a ilaihi sabila, itu alan nas al hajj. Haji. Dan itu tidak untuk mengejar gelar. Bahkan saya pernah mendengar hasil penelitian bahwasanya gelar haji itu dulu itu bahkan medeni ya. Gelar haji itu yang menyematkan adalah Belanda ketika itu. Jadi dhisik itu Belanda itu kan kanggo niteni. Tidak suka sama orang-orang pesantren. Lah orang-orang pesantren itu kiai-kiai pesantren rata-rata itu sudah pernah dari Arab itu, kemudian di sana sudah haji. Sehingga musuhe londo kanggo niteni sapa musuh kita yang cetha iku ya. Itu kemudian iku adalah kiai-kiai pesantren. Lah kiai-kiai pesantren titikane apa? Wis kaji. Karena itu rata-rata mondoke saka Mekah. Nek mondok ke Mekah berarti di sana haji. Sehingga nek kon ngarep jengene dikei haji. Nek angger ha berarti musuhe londo. Kanggo niteni ben gampang. Angger ana haji sapa? Haji Ahmad Rois. Haji siapa? Gitu kan. Berarti yang ada ha-hanya itu, haji berarti iku kena dititeni lho. Ini musuh kita, ini musuh kita. Ngono, bisa nek ana ha iku medeni karena wis dideteksi dan di list oleh Belanda. Lah saiki kan ora. Gelar H itu kemudian menjadi prestis gitu ya. Gelar H itu menjadi kebanggaan yang ya silahkan, tetapi aslinya bukan itu yang dikejar gitu ya. Karena redaksi ayatnya detail sekali, walillahi 'alan nasi hijjul baiti. Kewajiban untuk manusia tapi karena Allah Subhanahu wa taala. No. Dan itu manistata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Nek misalnya orang mampu, Allah memaklumi. Tapi hati-hati, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Hati-hati bagi orang yang kufur. Kufur itu bisa jadi enggak percaya sama Gusti Allah atau bisa jadi enggak percaya sama kewajiban haji. Dia mampu padahal lo ya. Gitu. Ya iku Gusti Allah sugih, hati-hati. Dan banyak sekali orang-orang yang wis dikei kemampuan karo Gusti Allah kemudian tidak mau melaksanakan gitu, atau ditunda-tunda pelaksanaannya sampai embuh engko gitu. Itu akeh sing diwalik karo Gusti Allah sing sugih. Awake dhewe misalnya dikasih apa-apa iku ya pada dasarnya itu adalah titipannya Allah Subhanahu wa taala. Contohnya banyak. Orang yang sudah dikasih kemampuan tapi kemudian ora dilaksanakan, akhirnya diwalik jempalik jadi sembarang barang itu. Sehingga ada ya para ulama kita berbeda pendapat ya antara imam-imam madhab. Apakah haji itu harus dilaksanakan pas waktu mampu langsung atau bisa ditunda tahun-tahun berikutnya. Ada yang mengatakan harus langsung, ada yang mengatakan boleh ditunda nanti kapan sempatnya, kira-kira begitu. Nah, haji itu memang kewajiban haji ini ada yang menyampaikan diwajibkan itu jauh sebelum Kanjeng Nabi berhaji, kira-kira begitu. Kalau Kanjeng Nabi itu berhaji, maksudnya sebelum Kanjeng Nabi haji wada. Kanjeng Nabi haji wada itu kan tahun 11 Hijriah, sementara syariat haji ini diwajibkan tahun ketiga Hijriah, ada yang mengatakan tahun kelima Hijriah, ada yang mengatakan tahun ke-9 Hijriah. Meskipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika di Makkah itu pernah haji 2 kali katanya ya. Tetapi bukan atas perintah Gusti Allah langsung, bukan, tapi karena ketika itu Kanjeng Nabi mengikuti
ajaran Nabi Ibrahim gitu. Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Kanjeng Nabi pernah berhaji ketika masih di Makkah. Tetapi perintah haji ini diwajibkan setelah hijrah, yaitu tahun ketiga Hijriah, ada yang mengatakan tahun kelima, ada yang mengatakan tahun ke-9. Dan Kanjeng Nabi haji wada itu tahun 11 Hijriah. Kira-kira begitu. Sehingga para jamaah sekalian yang saya hormati, dan mudah-mudahan yang juz 4 ini semuanya sudah beli ya bagi teman-teman yang ada di Quranan. Karena memang beberapa kali kita harus ngaji online. Nah, kesimpulannya malam ini yang pertama, orang Yahudi kemudian dibantah oleh Al-Qur'an ini tentang pembangunan tempat ibadah yang pertama kali, apakah itu Baitul Maqdis, apakah itu Baitullah. Di sini dijelaskan Baitullah atau bait yang ada di Makkah itu, Baitullah alladzi bibakkata. Karena tadi sudah saya sampaikan, karena Nabi Ibrahim itu diminta untuk meninggikan atau membangun pondasi Ka'bah itu tahun 1900 sebelum Masehi, sementara Baitul Maqdis itu dibangun oleh Nabi Sulaiman dan para pekerjanya itu tahun 1000 sebelum Masehi, dan bahkan disenyalir Baitul Maqdis itu awalnya adalah masjid kecil yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Awalnya dulu begitu. Lah, Makkah itu diberkahi, bahkan potensi mendapatkan petunjuk, dan itu banyak cerita. Di sana ada yang namanya Maqam Ibrahim. Orang yang masuk ke sana aman. Haji itu adalah kewajiban manusia, tapi untuk Allah, krono Allah Subhanahu wa taala. Sehingga gelarnya jangan dibanggakan, tetapi semata-mata kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kufur, karena Gusti Allah niku sugih. Nek misalnya awake dhewe wis kadung dikei sugih juga, mampu haji kok ora mangkat, malah mengkufuri. Meskipun saat ini kalau misalnya ada antrian, ada masa tunggu, itu bukan urusan kita ya, tapi itu ada yang lebih bertanggung jawab karena memang aturannya begitu, prosedurnya begitu, ada pembatasan dan seterusnya. Yang penting kalau misalnya jenengan mampu, silahkan langsung digas. Kalau misalnya belum mampu, Allah Subhanahu wa taala maklum. Gitu. Karena haji itu man istata'a ilaihi sabila. Kira-kira itu yang saya sampaikan untuk pengajian malam ini, dan terima kasih saudara admin Mas Rois sudah mau hadir lebih awal karena Mas admin nanti harus menjalankan tugas negara lagi, muter untuk mengedukasi masyarakat terkait tentang jogo awak masalah corona itu. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.